Memang ada Habib Kribo di Ganjar, ada Habib Lutfi di Prabowo, tapi ini sekedar istilahnya main di semua lini kekuatan politik dari klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam unggahan sebelum ini dengan judul anak buahnya Habib Rizik ditangkap polisi, ada komentar dari Ed Sulaiman 2452. Lerense ngomongin nasab, kawal pilpres biar dapat pemimpin yang sidik, amanah, tablik, fatonah, amin. Sebenarnya videonya juga tidak membahas nasab, membahas bagaimana kekonyolan orang-orang ex-FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah masih belagu, masih sok-sokan konvoi masuk ke jalan tol, dan untungnya polisi cepat menghentikan, cepat menangkap dan memproses mereka. Tapi baiklah, memang ngomongin nasab ini sebenarnya sudah selesai. Robitoh Alawiyah dan Taufik Assegaf sebagai ketuanya sampai hari ini tidak mampu menjawab bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad dengan bukti-bukti yang berstandar keilmuan. Jadi sebenarnya sudah selesai, tinggal kita mensosialisasikan ke seluruh masyarakat bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan pilpres, secara politik undang-undangnya sudah mengatur ketiga pasangan itu sah, tidak bermasalah, setidaknya sampai hari ini. Secara kebangsaan, undang-undangnya sudah mengatur siapa warga negara Indonesia, siapa yang disebut bangsa Indonesia. Berbeda lagi kita berbicara tentang tanah air dalam konteks leluhur, itu ada identifikasi tersendiri. Saya misalkan orang Jawa, saudara kita mungkin ada yang orang Papua, ada yang Kalimantan, ada yang Sulawesi, ada yang Sumatera, dan lain sebagainya. Kalau mengenai pilihan, kami sendiri yang penting bukan Anies, karena di situ berkumpul kekuatan sosial politik ex-FPI dan ex-HTI. Jadi nggak mungkin lah kita menyerahkan aspirasinya kepada kelompok yang secara nyata-nyata sudah dibubarkan organisasinya oleh negara. Nah, bagaimana dengan PKB? Ya teman-teman yang kebetulan nanya ke kami, ya pilih PKB dalam konteks mengamankan parliamentary threshold. Tapi masalah pilpres silahkan pilih Ganjar atau Prabowo. Kalau yang sudah berkomitmen dan memahami mengenai siapa sebenarnya klan Ba'alawi dan pembelokan-pembelokan sejarah leluhur Nusantara yang dilakukan oleh para Habib, terutama tentang keturunan Diponegoro yang dibelokkan menjadi bin Yahya, Terah Mataram, Sumodiningrat dibelokkan menjadi bin Yahya juga, Eyang Girilaya di bin Yahyakan juga. Yang sudah memahami persoalan ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mengenai Prabowo dan Gibran, hasil riset Kiai Haji Imaduddin Usman juga secara otomatis sudah diketahui juga oleh Pak Jokowi. Tinggal mungkin secara terbuka perlu juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan carut marut sejarah yang dibelokkan ke klan Ba'alawi. Klaim mereka menjadi ras yang paling mulia, saya pikir tidak ada masalah dengan kedua orang ini. Tapi kalau dengan Anies kami nggak tahu, karena mayoritas klan Ba'alawi ada di situ dan menjadi pendukung utamanya.
Memang ada Habib Kribo di Ganjar, ada Habib Lutfi di Prabowo, tapi ini sekedar istilahnya main di semua lini kekuatan politik dari klan Ba'alawi. Tidak terlalu signifikan untuk nantinya mendominasi seperti misalkan kelompoknya Habib Riis CS yang ada di Anies. Jadi biarkan Anies Mohaimin saja yang ngurus, dia sudah lebih canggih, kita nggak usah ikut-ikutan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.